Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Profesionalisme dalam sebuah karir merupakan satu kondisi yang sesuai dengan ranah kemampuan dan ilmu yang dipelajari. Kadang-kadang orang berpikir bahwa tidak sedikit yang menyatakan profesionalisme itu terkait dengan bagaimana tarif yang harus diberikan atau salary atau biaya atau apapun ya namanya balas jasa yang harus diterima. Semakin tinggi proses atau pemberiannya, maka akan disebut sebagai orang yang sangat profesional. Kalau menurut pendapat yang sering saya sampaikan bahwa profesional itu adalah terkait dengan keilmuan yang dipelajari. Jadi dia tahu proses, tahu metode, dan tahu solusi. Sehingga ekspektasinya tidak begitu sulit ketika disimpulkan bahwa orang yang profesional itu orang yang mengerti luar dalam, mengerti akan kapasitas, mengerti akan kualitas. Ilmu kita itu kalau kita pelajari betul, detail, dan bisa diijawantahkan dalam kehidupan, namanya juga profesional. Tapi kadang profesional itu juga sesuai dengan bagaimana hal-hal yang perlu dipahamkan. Misalnya, sebagai arsitek, sebagai insinyur, sebagai guru, itu profesional atau profesi. Ada bahkan sekarang ini yang mentereng ada namanya tunjangan profesi. Jadi profesi itu sangat dihargai. Bagaimana orang yang beragama, kiai, ulama, nah itu profesinya biasanya langsung dari yang punya profesi, yang pemilik jagat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini tidak diperhatikan? Mungkin diperhatikan, tetapi ranahnya berbeda. Karena kadang pembangunan mental spiritual itu tidak mendapat perhatian yang lebih daripada mungkin pembangunan yang sifatnya material atau yang sifatnya infrastruktur. Inilah yang harus kita perhatikan sama-sama. Apakah beragama juga profesi? Tentu harus kita pikirkan apakah beragama itu menghasilkan atau tidak. Apakah beragama itu memberikan sesuatu atau tidak. Yang jelas beragama itu adalah kewajiban. Kewajiban untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan itu bagian dari proses yang harus dilalui. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah ketika kita menganggap bahwa hidup kita ini profesional. Apapun juga profesional. Lalu mana yang sifatnya dedikatif atau pengabdian? Harus dibedakan juga bagaimana kita menilai. Seseorang yang mempunyai loyalitas dan dedikasi dalam bekerja, dalam beragama, tentu tuntutannya tidak hanya sekedar materi, tetapi bagaimana orang bisa berinvestasi jangka panjang. Agama menunjukkan amalia seseorang itu akan terputus ketika meninggal, kecuali 3 perkara yang tadi. Pertama, ilmu manfaat, yang kedua amal jariah, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Nah, ini membuktikan juga bahwa agama ini jauh lebih profesional. Karena investasinya itu tidak hanya sekedar di dunia, tapi juga di akhirat. Dan tidak ada aplikasinya. Kecuali aplikasinya adalah bagaimana menumbuhkan pribadi-pribadi yang matang. Pribadi yang pantas, yang mengharap ridho Allah secara serius. Soleh secara spiritual yang diimbangi dengan soleh secara sosial. Soleh itu berarti kepantasan. Artinya kalau pantas itu ya pantas. Allah memberikan rekomendasi, menyatakan, ya ibadahmu diterima. Yang bisa mengerti siapa? Ya walinya Allah.
Mbah Mus sering ngendika bolone Gusti Allah. Inna auliyallah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya walinya Allah, bolone Gusti Allah itu tidak akan khawatir, tidak akan takut terhadap apapun. Selama itu menjadi sesuatu yang menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Untuk saat ini dibutuhkan pribadi-pribadi yang ulet dalam bekerja, istiqamah dalam berdoa, tapi juga tetap mengharap ridha Allah. Dan tidak berupaya untuk mempengaruhi kondisi seakan kita yang paling benar. Seakan yang paling baik, yang lain zong misalnya, yang lain tidak ada apa-apanya. Kalau kita bicara tentang setan, setan itu kan sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, kemampuan untuk mengkafirkan orang, kemampuan untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Hanya setan itu kemampuannya adalah untuk mengajak, menawarkan sebuah keburukan. Nah, masalah kita itu tertarik atau tidak, terbawa atau tidak, katut atau tidak, itu tergantung kapasitas kita sebagai manusia. Dan setan itu hanya sebatas menggoda saja. Maka kadang ada ulama yang menantang. Ya supaya kalau memang setan itu bisa membuat kita su'ul khotimah, ya bikin saja su'ul khotimah. Dan ternyata setan juga tidak bisa. Ketika setan banyak menggoda kita, banyak mengganggu kita, mungkin sudah banyak sekali, kita hapus dengan istighfar. Nah, dengan istighfar itu dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan setan getun menyesal, ya Allah, ternyata ya ikhtiarnya yang telah dilakukan sangat lama terhapus dengan istighfar. Sehingga apa? Ya manusia itu menjadi produk yang atau bikinan atau makhluk Allah yang tertinggi derajatnya. Tapi ingat ketika tidak bisa memanfaatkan kondisinya, ya akan terjerembab pada hal yang paling bawah. Sebagaimana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam sebagus-bagus bentuk. Ya apa saja bentuknya. Ya rohani, ya jasmani, ya akal, ya pikiran. Sehingga tentu menjadi perhatian sama-sama. Ketika orang berpikir kuat karena makan, seger karena minum. Kamu tuh kenapa bisa kuat? Ya karena saya makan. Manusia yang berakal makannya sego, beras, nasi gitu ya. Nasi itu tidak berakal, tapi kenapa? Yang memakan manusia, manusia berakal. Itu menunjukkan bahwa apakah demikian? Ya, ya seperti itulah manusia. Yang katakanlah manusia itu sebagai makhluk berakal, tapi makanannya nasi, sesuatu yang tidak berakal. Apakah bisa makhluk yang tidak makan, tidak minum itu bisa lebih lama hidup? Ya bisa, contohnya malaikat. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tapi tetap hidup. Itu membuktikan bahwa itu irada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya realisasinya demikian. Jadi kalau kita berpikir tentang kehidupan, wah saya ini kuat karena saya makannya bergizi, saya makan makanan yang bervitamin, saya minum minuman yang sehat dan sebagainya. Itu kalau dirunut secara kondisi, itu harus syahadatnya diulang. Kenapa? Berarti dia menganggap Allah itu nomor sekian. Maka dituntunkan orang yang mau makan, baca bismillah dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Ya menyebut nama Allah itu ya maha semuanya. Yang maha Rahman, maha Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang kuat karena berpikir kuat karena makan, seger karena minum, itu juga harus harus diubah polanya. Saya kuat karena Allah, lemah juga karena Allah, hidup karena Allah, mati juga karena Allah.
Sering kan kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Apakah Allah itu butuh kita? Ya sama sekali nggak butuh lah. Yang butuh itu kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita berada, disarankan kita membaca Bismillah. Kalau mau makan ya Bismillah, kalau mau bekerja ya Bismillah, keluar rumah ya Bismillah, naik kendaraan ya Bismillah, apapun kita harus mengondisikan Bismillah. Apalagi pada saat makan. Makan kadang-kadang orang yang mukasyafah, yang mendapatkan prioritas baik, bisa mukasyafah itu ketika makan. Bahkan yang membedakan antara Nun Sewu Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa Ruhullah Alaihi Salam adalah bahwa Nabi Isa itu sampai dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa itu sama dengan manusia. Nabi Isa juga dahar. Bahkan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dahar juga sering disampaikan mungkin di depan pintu atau supaya apa? Supaya orang mengetahui bahwa Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW adalah bashar, adalah manusia yang juga dahar. Nah inilah yang harus kita pahami sama-sama. Bahwa kembali kepada nilai-nilai ketika kita berpikir tentang bagaimana kehidupan kita, tentu kita harus mencontoh pada hal-hal yang konkret yang bisa kita pahamkan. Untuk diri sendiri dan untuk banyak pihak. Maka Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk bercerita. Misalnya dulu ada Nabi Musa ketemu dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim ketemu dengan Raja Namrus, atau Raja Namrud itu ketemu Nabi Ibrahim pernah dibakar dan seterusnya. Bagaimana cara membacanya? Ya kita harus berpikir orang yang sesombong Fir'aun itu ternyata Allah masih peduli dengan menghadirkan Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun. Jadi Allah membuat makhluk sebagus-bagus Nabi Musa dan memberikan contoh pejabat sejelek-jelek Fir'aun. Tapi Fir'aun itu bisa dinasihati atau bisa ketemu dengan Nabi Musa. Bahkan masa kecilnya Fir'aun atau masa kecilnya Nabi Musa itu dirawat oleh Fir'aun. Kenapa bisa demikian? Yaitu iradahnya Allah. Jadi tidak mesti sesuatu yang baik itu di lingkungan yang baik. Seperti halnya Nabi Musa pernah dirawat oleh Fir'aun. Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan. Bahkan ketika Nabi Musa sudah dewasa, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nah inilah yang menjadi kapasitasnya. Bahwa intinya adalah bahwa Al-Quran itu memang dikonsumsi untuk dibaca. Bukan untuk diceritakan sekedarnya. Apakah berbeda? Ya sangat berbeda. Karena kalau membaca itu kita bisa tahu. Misalnya kita membaca informasi pagi dari mana. Dari media sosial atau media. Setelah kita baca kita bisa menafsirkan. Ya bahasanya tidak sama dengan bahasa aslinya. Tapi setidaknya kita tahu apa yang dimaksud. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ternyata Allah itu juga memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk ketemu dengan Nabi Musa. Allah memberikan kesempatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Abu Lahab. Yang notabene Abu Lahab itu saudaranya Kanjeng Nabi. Tapi kenapa kok Abu Lahab itu tidak manut, tidak taat terhadap Kanjeng Nabi? Bahasa sederhananya adalah tentang muamalah atau tentang hubungan sosial itu semuanya bisa terjadi. Tapi masalah hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang perlu kita jadikan pertimbangan bahwa
beruntungnya kita ketemu dengan orang-orang yang alim, alamah, orang-orang yang faqih fiddin, orang-orang yang berilmu. Mari kita cari ilmunya, kita perdalam sebanyak mungkin, kita minum airnya sebanyak mungkin supaya kita mendapatkan pencerahan-pencerahan dhahiran wa batinan secara profesi dan secara kehidupan sehari-hari. Pertanyaan berikutnya adalah, loh, saya itu kalau bekerja sehingga padahal saya sudah berusaha untuk baik, tetapi atasan saya itu menganggap bahwa proses kerja saya tidak baik dan gagal. Gimana sikap saya? Lah kalau sudah seperti itu, maka kan kerja itu kan ada ada parameternya. Ada jubnis, ada bintek, ada bintek, ada jubnis, ada juplak. Kalau sudah sesuai dengan prosedur dan kita tidak mampu, tentu kita harus memahami bahwa ini adalah hasil yang bisa saya dapatkan. Dan kita tidak boleh menyesal. Karena wa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Nah, kalau kita sudah berikhtiar maksimal, semuanya kemampuan sudah dikerahkan, semua pengetahuan sudah kita kondisikan untuk mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan profesi kita. Kalau memang hasilnya belum baik, ya tetap kita tawakal kepada Allah. Kita nggak perlu, waduh ini saya menyesal sekali, kenapa ya saya kok nggak bisa. Nggak perlu seperti itu, tidak usah seperti itu. Karena apapun profesinya, selama kita memahami dan kita meyakini dan kita sudah bekerja semaksimalnya, seperti hal yang saya sampaikan tadi, hasil kita serahkan pada Allah. Kita tidak perlu menyesal. Karena apa? Allah itu tidak akan menguji sesuatu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, sehingga tentu orang harus legowo. Legowo untuk dikritik, legowo untuk disanjung. Tapi setidaknya kita sudah berikhtiar. Sehingga apapun yang terjadi, apakah itu penilaian baik atau tidak, ya semuanya monggo yang menilai. Tapi apapun itu kita harus bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ranah yang terjadi kita akan selalu bersyukur. Ingat bahwa orang yang banyak bersyukur maka akan ditambah. Dan rezeki itu tidak hanya sekedar berupa materi, tetapi juga peluang-peluang yang positif yang bisa dilakukan itu juga merupakan rezeki yang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seperti biasa dalam kesempatan ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang belum mendapatkan hal yang diharapkan, yang diinginkan, semoga hari ini Allah memberikan peluang untuk mendapatkannya. Ketika kita belum bisa berbuat baik pada saat ini, semoga Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa berbuat baik. Kalau pada saat ini ada teman kita, saudara kita, atau mungkin diri kita sendiri sedang sakit, semoga Allah menyehatkan dengan cara Allah sendiri. Dan insya Allah apapun yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik. Dan kita harus memberikan ucapan syukur karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat yang terbaik untuk diri kita, keluarga, dan semuanya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang telah membagikan, yang telah memberikan atau menyebarkan konten ini di medsos masing-masing, dan semoga amaliah panjenengan semua mendapatkan sesuatu yang melimpah dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi kepada teman-teman saya, teman-teman kita semua, saudara-saudara saya, saudara kita semua yang telah berbuat untuk kepentingan kebaikan ini, semoga Allah berikan yang terbaik. Karena kami sadar bahwa saya tidak akan bisa berarti apa-apa tanpa panjenengan semua, dan saya tidak akan bisa
menyatakan apapun ketika Allah tidak berkehendak akan hal ini. Dan semoga kebaikan ada pada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.